Pusdikpol ini adalah satu-satunya lembaga pendidikan di bawah Lemdiklat Polri yang bergerak di bidang teknologi kelautan dan kemaritiman. Makanya Pusdikpol Air itu disahkan dan diakui Jenderal, sesuai untuk melakukan pendidikan ahli kepelautan di Polri Jenderal. Apa produk unggulan dan mungkin inovasi-inovasi yang telah Bang Jem lakukan selama ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, pagi ini kita ketemu di acara podcast Lemdiklat Talk. Dan pada pagi ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Bapak Kapusdik Polair Lemdiklat Polri, Bapak Kombes Pol Jemi Rosdiantoro. Siap. Kita sapa dulu, Bang Jem, apa kabar? Siap, alhamdulillah sehat Jenderal. Alhamdulillah. Bang Jem, tema podcast kita kali ini adalah tentang maritim policing. Siap. Saya mempelajari riwayat hidup Bang Jemi, sungguh luar biasa. Siap. Hampir 35 tahun ya mengabdi di Polri dan hampir 10 tahun Bang Jem memimpin Direktorat Polair. Siap. Nah, sebelum kita masuk ke materi Bang Jem, tolong dong jelasin riwayat penugasan Bang Jem yang luar biasa. Silakan. Siap, majin Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kalemdiklat, yang terhormat Bapak Karo Jianbang, mohon izin kami sampaikan Jenderal, kami berdinas di Pusdikpol Air sebagai Kapusdikpol Air. Riwayat kami sepanjang dinas kami ini lebih banyak di Pol Air Jenderal. Ada pernah keluar jadi Kapolsek, kemudian masuk lagi jadi Pol Air, keluar lagi Wakapolres, masuk lagi Pol Air, keluar lagi Kapolres, masuk lagi di Pol Air. Sehingga pangkat kami seluruhnya turunnya di Pol Air Jenderal. Jabatan yang pernah kami emban sebagai Dirpol Air, yang pertama kami bertugas di Kendari Jenderal. Jabatan kami di situ di Bina Mitra saat itu, tetapi Bapak Kapolres memberikan kami sprint menjadi Dirpol Air Kendari saat itu. Pak Kapolda mungkin. Bapak Kapolda memberikan sprint kami jadi Dirpol Air saat itu. Kemudian setelah turun skepnya kami menjadi Kapolres malahan waktu itu Jenderal. Dari situ kami pindah jadi Dirpol Air Palu Jenderal, karena saat itu Palu lagi ada Santoso saat itu. Dan dirinya ada bermasalah sehingga kami menjabat di sana. Dari Palu kami pindah Riwet jadi Dirpol Air Manado Jenderal. Di sana sempat kami hampir 4 tahun, kemudian kami pindah ke Aceh Jenderal. Dirpol Air Aceh ini mendapat tantangan yang luar biasa karena Aceh ini perbatasan dari 5 negara. Oh iya, betul. Siap. Jadi tantangannya cukup luar biasa. Dari situ mungkin pimpinan menilai kami sehingga kami dijadikan Kapusdikpol Air Jenderal. Iya. Sampai sekarang. Terima kasih. Oke. Dari tahun 2020 ya saya lihat di daftar riwayat hidup Bang Jem itu. Bang Jem, kalau kita bicara tentang Pusdikpol Air. Siap. Nah, sepertinya akan lebih menarik nih kalau Bang Jem menjelaskan dulu nih. Siap. Kira-kira histori dari Pusdik itu sendiri biar pemirsa tahu apa itu Pusdikpol Air. Silakan. Pusdikpol Air adalah pusat pendidikan polisi perairan yang berdiri pada tahun 61 Jenderal. 61 ya. Jadi di tahun 61 tahun itu kapal-kapal Pol Air semakin banyak Jenderal. Jadi Pol Air itu berdiri tahun 50. Karena kapal-kapal semakin banyak dan dirasakan kurang personel-personel yang mengawaki, sehingga dibentuklah saat itu tahun 61 itu Pusdikpol Air dengan nama Sekolah Polisi Perairan Jenderal. Nah, dari 61 itu sampai sekarang Pusdikpol Air itu yang berubah cuman nama dan strukturnya saja Jenderal. Oh iya. Jadi namanya berubah dari Domat Putslat, dan dari banyak nama yang berubah Jenderal. Dan strukturnya tadinya dari Korpol Air sekarang di bawah Lemdiklat Polri. Tetapi pembangunan sarana dan prasarananya tidak pernah berkembang Jenderal. Sangat sulit berkembang dikarenakan Pusdikpol Air ini berdiri di tanahnya Pelindo Jenderal. Oh, masih punya Pelindo tanahnya itu, termasuk bangunannya itu? Siap. Tanahnya Jenderal. Tanahnya? Siap. Sementara Pelindo ini kan core bisnisnya Menteri Perhubungan Jenderal. Sehingga nggak mungkin tanahnya diberikan kepada kami Jenderal. Jadi
Oleh sebab itu perkembangan sarana pembangunan sarana dan prasarana sangat sulit sekali berkembang. Karena susahnya ini, karena kalau setiap kami ajukan ke Mabes tidak akan memberikan bangunan karena tanahnya bukan punya Polri. Iya, ada alasnya bukan punya. Dan tidak ada PHL dan sebagainya, tidak ada Jenderal, karena itu core bisnis, dia ada menghasilkan BNPB dari situ Jenderal. Oleh sebab itu kami mengambil langkah pembangunan sarana prasarana pendidikan ini kami lakukan secara hibah Jenderal. Oh gitu ya. Siap, karena pembangunan ini sangat penting untuk supaya peserta didik ini bangga lihat pusdiknya Jenderal. Siap, dengan dia bangga lihat pusdiknya, semangat ya kan? Ada kesadarannya jadi tinggi Jenderal. Oleh sebab itu kami lakukan pembangunan di pusdik ini, melakukan hibah-hibah Jenderal. Banyak hibah-hibah yang dilakukan di Pusdik Polair Jenderal. Oh gitu Jenderal. ya. Siap. Mungkin kita akan lebih mengenal Pusdik Polair kalau kita tahu tugas dan fungsi dari Pusdik Polair. Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa, Bang Jen. Siap, terima kasih Jenderal. Tugas pokok Pusdik Polair ini adalah satker di bawah Lemdiklat Polri. Kemudian Kapusdik Polair adalah pembantunya Bapak Kalemdiklat untuk melaksanakan atau mengkoordinir, mengelola kegiatan-kegiatan, program-program yang ada di Pusdik Polair. Kegiatan-kegiatan atau program-program yang ada di Pusdik Polair adalah yang menyangkut pendidikan-pendidikan yang siswanya atau peserta didiknya adalah seluruh personil polisi perairan yang ada di Indonesia ini Jenderal. Karena siswanya seluruh personil polisi yang bertugas di perairan, sehingga Pusdik Polair ini banyak mengajarkan berkaitan dengan kemaritiman, atau boleh kami sampaikan bahwasanya Pusdik Polair ini adalah satu-satunya lembaga pendidikan di bawah Lemdiklat Polri yang bergerak di bidang teknologi kelautan dan kemaritiman. Oh gitu ya. Siap, teknologi kelautan dan kemaritiman. Siap Jenderal. Ya. Berkaitan dengan ini zamannya waktu Pak Arief dan Pak Riko menjabat sebagai Kalemdiklat, kami diperintahkan Jenderal. Artinya sekolah yang kami lakukan ini apa ini kesamaannya, apa dicuekin, diacukan, disamakan atau seperti apa gitu. Beliau berkeinginan seperti SIM, kalau dipegang polisi bisa, dipegang sipil bisa, dan dipegang sama siapa bisa Jenderal. Berdasarkan perintah itu kami melangkah Jenderal. Pusdik Polair ini kami melangkah, kami bersurat ke Menteri Perhubungan, karena di laut ini leading sektornya Menteri Perhubungan. Kami minta Pak Menteri supaya kami divisitasi Jenderal. Sehingga turunlah saat itu Badan Pusat Pengembangan SDM Menteri Perhubungan, berkaitan bersama dengan STIP dan lain-lainnya. Lakukan visitasi di pusdik kami Jenderal. Dari hasil visitasi ini keluar surat Pak Menteri Jenderal, bahasanya Pusdik Polair itu disahkan dan diakui Jenderal, sesuai untuk melakukan pendidikan ahli kepelautan di Polri Jenderal. Dari surat itu kami juga bersurat kepada Dirjen Perhubungan Laut Jenderal. Kami minta ruang untuk dibolehkan melakukan pendidikan Jenderal. Pak Dirjen mengeluarkan surat saat itu, Pusdik Polair diberikan otoritas untuk melakukan pendidikan ahli kepelautan yang ada di polisi ini Jenderal. Demikian, sehingga dari situ Pusdik ini mulai berkembang Jenderal, karena arah tujuan pendidikannya sudah semakin jelas. Siap Jenderal. Luar biasa ya. Jadi Pusdik Polair itu sudah diakui oleh Kementerian Perhubungan ya, untuk mendidik ahli kelautan, bidang kelautan. Siap. Bang Jem, boleh nggak dijelaskan apa produk unggulan dan mungkin inovasi-inovasi yang telah Bang Jem lakukan selama ini? Siap. Mohon izin Pak Jenderal, Bapak pemirsa sekalian, Pusdik Polair ini untuk mendidik peserta didik yang notabene-nya personil Polri yang bertugas di perairan. Sehingga untuk melaksanakan tugas kepolisian di perairan, para polisi-polisi perairan ini harus tahu dulu ilmu kelautannya Jenderal. Betul.
Kalau ilmu kelautan itu namanya ahli kelautan. Ahli kelautan dibagi dua, ada nautika, ada teknika. Selain ahli kelautan, personil ini juga kami bekali dengan kompetensi dasar daripada kemampuan dia melakukan tugas di perairan, yaitu berenang dan menyelam, Jenderal. Siap. Itu kompetensi dasarnya para personil ini, Jenderal. Nah, dari situ sehingga bisa mengerucut unggulan kami, Jenderal, yaitu Dikbangpes Komandan Kapal, Dikbangpes KKM yang di mesin, dan Dikbangpes Selam Polri, Jenderal. Oh ya, ada selam juga ada ya? Selam juga, Selam Polri. Dulu kita kenal mungkin yang kita pakai namanya Scuba Polri, Jenderal. Oh ya, betul. Siap. Sekarang sudah perkembangan zaman, kita membuat pendidikan Dikbangpes namanya Selam Polri. Karena Scuba Polri, scuba itu adalah kemampuan menyelam, Jenderal. Sementara kemampuan menyelam itu tidak hanya scuba. Di atas scuba namanya netrok namanya. Kalau di scuba ini kita bisa menyelam di kedalaman 45 meter cuma 3 menit, di kemampuan nitrok itu bisa setengah jam, Jenderal. Oh ya, pakai alat ya? Pakai alat. Ya. Di kedalaman 40 menit, 40 meter. Di atas nitrok ini ada kemampuan juga namanya rebreather, Jenderal. Kalau di kemampuan nitrok cuma bisa setengah jam, di rebreather ini bisa 1,5 jam, Jenderal. Itu perlu alat khusus Alatnya itu ya? khusus, ya. Tapi teknik menyelamnya juga berbeda. Di atas rebreather namanya advanced rebreather. Kalau di rebreather bisa cuma 1,5 jam, di advanced rebreather bisa 4 jam, Jenderal. Oh ya? Siap. Jadi luar biasa. Oleh sebab itu kami membuat sekolahnya namanya Selam Polri. Karena semuanya diajarkan di Selam Polri ini. Selam Polri adalah seorang anggota Polri melakukan tugasnya. Menyelam itu tugas dia, bukan sekedar wisata saja. Ya. Siap, Jenderal. Ya luar biasa ya, saya lihat inovasi dari Pak Kapusdik ini. Siap. Sampai ada selam yang bisa sampai 4 jam itu luar Siap, biasa. benar, siap. Berkaitan dengan program dari Kalimdiklat, Bang Jem, Siap. Beliau menyampaikan bahwa ada 4 program, yaitu Kampus Integritas, Kampus Modern, Kampus Unggul, Kampus Hijau, Sehat dan Bahagia. Siap. Nah, kira-kira mungkin dari 4 program itu bagaimana implementasinya di Pusdik Polair? Silakan. Siap. Terima kasih, Jenderal. Berkaitan dengan program Bapak Kalimdiklat untuk kampus unggulan, kita mengajukan unggulan seperti yang kami sampaikan tadi, ada komandan kapal, ada KKM dan selam. Kami kampus unggulan ini mengacu dengan Center of Excellence, Jenderal, sebagai pusat pengetahuan. Contohnya seperti komandan kapal ini, Jenderal. Komandan kapal ini, Jenderal, kami membuat sekolahnya. Pertama, kami mengkawinkan kurikulumnya dulu, Jenderal, supaya nanti hasil didik ini benar-benar dia bisa diakui oleh masyarakat umum, Jenderal. Jadi dikawinkan dulu kurikulumnya dengan STIP, Jenderal. Setelah dikawinkan, saat itu diresmikan atau disahkan sama Pak Riko kurikulumnya, kemudian baru kami ajarkan, Jenderal, kepada peserta didik. 2-3 peserta didik kami ajarkan, ada ANEF, beberapa ANEF. Setelah ANEF ini analisa kita betulkan, baru kita coba mengajukan sertifikasinya, Jenderal. Oh ya, sertifikasi ya? Siap, Jenderal. Jadi semua yang ada yang bertugas di kapal itu wajib punya sertifikasi. Siap, sertifikasi. Ya? Namanya sertifikasi komandan kapal, Jenderal. Kita ajukan sertifikasi dan alhamdulillah di ACC sama BN, itu Badan Nasional Sertifikasi, BNSP. Kemudian setelah BNSP memberikan itu kepada kami, Jenderal, Angkatan Laut yang lain juga mengajukan juga sertifikat, dan itu ditolak karena BNSP iya cuma menggunakan 1 sertifikat untuk 1 keahlian, Jenderal, izin. Sehingga Angkatan Laut yang notabene-nya kapal negara, Angkatan Laut, Bakamla, SAR nasional, KPLP yang punya kapal ini, kalau dia mau sertifikasi komandannya, ya ke Pusdik Polair, Jenderal. Luar biasa. Luar biasa. Jadi makanya, tetap ada sinergi dengan mereka ya, supaya bisa mendapatkan sertifikat ya. Siap. Artinya kita Center of Excellence. Jadi mereka mengacunya ke kita, Jenderal. Itu untuk unggulan. Kemudian, Jenderal, untuk smart modern ini kita punya punya smart
kelas smart class. Yang bentuknya simulator Jenderal. Dan simulator ini modern Jenderal, sudah 4.0. Jadi kita ini bisa pikiran kita bisa dikamulasi, dikelola sama si itu Jenderal. Saya simulasi gitu ya. Siap Jenderal. Simulasi. Jadi ruangannya paten tidak bergerak seperti ini, tapi kita bisa mabok, bisa muat. Seolah-olah di kapal ya. Luar biasa. Karena visualisasinya bisa saking canggihnya Jenderal. Jadi kita punya smart class seperti itu Jenderal. Kemudian berkaitan sama kampus hijau Jenderal, karena kami pusdiknya di pulau, kalau menanam pohon itu mati semua Jenderal, yang bisa cuman bakau. Bakau kan nggak ada indahnya Jenderal, hutan bulu, sehingga kami menanamnya dengan pot, dengan pot-pot. Banyak di tempat sekolah kami pot-pot untuk penghijauannya. Dan kami juga ada, karena bidang pol air ini kami ada tanam ikan Jenderal. Ada air tawar, ada air asin Jenderal. Yang air tawar tuh ada nila, mujair, ada yang sudah panen dan kita nikmati di pusdik. Itu untuk mendukung program ketahanan pangan juga tuh ya? Jenderal. Kami ada makan siang di pusdik Jenderal. Jadi ikan-ikannya dari budidaya kami Jenderal. Luar biasa. Gurame dan sebagainya. Demikian Jenderal. Iya. Kaitan dengan kompetensi pendidikan Polri yang sifatnya khas ya. Kita kan punya masalah pemolisian nih kan. Siap Jenderal. Tentunya kalau di Pusdik Polair, kompetensi intinya mungkin pemolisian di bidang kemaritiman ya, atau maritime policing. Bang Jim, jelaskan dong langkah strategis dari Bang Jim untuk mewujudkan kompetensi itu, yaitu tentang maritime policing. Maritime policing ini adalah polisi dengan pemolisian yang menyesuaikan masyarakat dan budayanya Jenderal. Karena di air sama di darat beda karakteristiknya Jenderal. Sangat berbeda. Sehingga maritime policing ini kita lihat ada dua ini yang harus kita laksanakan. Maritime policing itu ada dua. Yang pertama masyarakat pesisir Jenderal. Masyarakat pesisir ini menyangkut nelayan dan sebagainya yang tinggalnya di pesisir. Dan masyarakat maritime itu sendiri Jenderal. Masyarakat maritime itu adalah masyarakat yang menggunakan laut sebagai kehidupan dia. Apakah dia jasa kapal, jasa menangkap ikan, pokoknya yang menyandarkan lautnya hidupnya ke laut itu adalah maritime. Dengan dua masyarakat ini sehingga pemolisian juga berbeda. Artinya antara yang pesisir dengan yang di maritime laut ini. Itu ya. Karena yang di laut yang maritime ini tidak selalu pengusaha itu tinggalnya di pesisir, dia bisa di tengah kota. Betul. Dengan dua pemolisian yang berbeda ini sehingga kita untuk membutuhkan keamanan dan rasa amannya berbeda Jenderal. Oleh sebab itu pendidik di Pusdik Pol Air ini dalam memberikan pendidikan, kita melihat sasarannya dulu Jenderal. Sasarannya supaya bisa mengantisipasi, mengatasi, kan demikian. Sasarannya dia itu dilihat dari potensi-potensi konflik yang ada Jenderal. Potensi ancamannya itu ancamannya. Hakikat ancamannya itu. Kemudian potensi konflik sosialnya juga Jenderal. Kemudian yang terakhir isu-isu yang berkembang Jenderal. Dari itu semua nanti para pendidik ini melakukan pembelajaran Jenderal untuk siswa-siswanya Jenderal. Di antara contohnya misalnya perubahan iklim. Kalau perubahan iklim ini kan sangat dominan Jenderal. Pada saat angin timur atau ombaknya jadi besar. Jadi nelayan yang ke laut harus kita ingatkan atau kita sarankan di tempat di hari yang lain kan begitu Jenderal. Sehingga dia bisa punya persiapan ya. Siap Jenderal, siap. Kemudian seperti pengelolaan pelabuhan Jenderal, demikian. Kemudian preman-preman siap Jenderal. Seperti di Priuk ini kan banyak sekali dan berkembang sekali Jenderal. Itu menjadi tanggung jawab juga ya. Siap Jenderal.
kemudian pemeriksaan kapal dan sebagainya. Itu semua dipahami dulu sama tenaga pendidik, kemudian dibuat hanjarnya dan kurikulumnya itu ya. Kurikulumnya disesuaikan dengan tantangan yang ada. Siap. Bang James sebagai pendidik nih, mungkin pesan terakhir dari Bang James sebagai pendidik terhadap kepada alumni kan. Banyak sekali, mungkin sudah puluhan ribu alumni dari Pusdik Polair. Kira-kira pesan Kapusdik kepada para alumni Pusdik Polair dan mungkin masyarakat pada umumnya apa kira-kira? Siap. Jadi mohon izin Jenderal, ada satu pepatah yang menyatakan bahwasanya tidak ada suatu pelaut yang hebat yang tidak melawan dahsyatnya ombak. Artinya di perairan ini disiplinnya agak ketat, Jenderal. Sangat ketat harusnya. Siap. Karena kita mengawaki alat kapal, jadi harus ketat sekali. Kemudian siswa-siswa ini kami didik juga agak keras, bukan dalam arti kata pemukulan, tidak. Disiplin dan pengajarannya. Karena dia harus paham dan harus harus skill, harus kompetensi. Pada saat dia di laut dia nggak bisa nanya sama siapa-siapa, Jenderal. Dia harus kompetensi, sehingga dia agak disiplin. Pada saat melaksanakan tugas demikian juga. Jangan takut menghadapi tantangan. Karena tantangan di laut ini banyak. Jangankan yang kecil. Pada saat kita naik kapal saja, Jenderal, berpatroli kena ombak, mabok, mual, pusing, muntah-muntah, Jenderal. Jangan karena itu terus udah nggak mau patroli lagi kan gitu. Itu yang kecil aja tuh, Jenderal. Jadi tidak ada suatu laut yang hebat ini tidak mengarungi ombak yang kuat gitu, Jenderal. Kalau pesan kepada masyarakatnya sendiri gimana, Bang Jan? Laut sekarang adalah halaman kita, bukan di belakang kita. Banyak sumber daya di kelautan ini yang benar-benar menjadi potensi untuk negara kita. Oleh sebab itu, dari yang kecil-kecil kita mulai merubah pola hidup kita, dari membuang sampah jangan di laut, kemudian mengambil hasil laut dengan sesuai aturan dan sebagainya. Demikian. Yang bijaksana, bijaksana ya. Luar biasa, Bang James. Obrolan kita pagi ini. Terima kasih, Jenderal. Banyak ilmu yang Bang James sampaikan. Terima kasih atas kedatangannya di podcast Lemdiklat Talk. Pemirsa sekalian, demikian podcast Lemdiklat Talk pada pagi ini bersama Kapusdik Polair. Dan pesan kami, tetap semangat, do the right thing even no one knows. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.